Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang wabarakatuh. Pak, siang. Oke, hari ini ini salah tulis nih. Pertemuan 3 ya. Ya, SD Pak. Perbaiki dulu. Ya, saya perbaiki dulu. Oke, hari ini masuk pertemuan 3 ya. Jadi kemarin kan sudah sebagian dibahas tentang yang berhubungan dengan penulisan grafik ya, lebih ke arah apa menerjemahkan soal cerita ke bentuk model matematis yang sesuai dengan standar persamaan linear ya. Syarat-syaratnya jadi tolong diingat gitu ya, syarat-syarat yang kemarin ya, seperti pangkat dari variabel tuh nggak boleh lebih dari satu gitu ya. Nggak ada variabel yang berganda seperti itu. Oke, hari ini langsung lebih ke arah grafik ya, tentang penjelasan grafik. Langsung saja. Jadi penyelesaian grafik itu ya ada 3 metode penyelesaian masalah program linear yang dipakai. Yang pertama adalah metode grafik, yang kemudian ada metode simplex, yang ketiga ada metode interior. Ya. Mungkin detailnya bisa dilihat di video ya, saya bahas saja. Jadi metode grafik ini intinya hanya bisa memuat beberapa variabel saja ya. Jadi kalau 2 variabel masih bisa, 3 variabel sudah bisa, tapi agak sulit membayangkannya karena kita menggambar ya dalam bentuk diagram kartesian. Tiga variabel ya berarti 3 dimensi, sedangkan kalau yang variabel yang 4 dimensi mungkin agak sulit membayangkannya kalau kita buat dalam bentuk gambar ya. Seperti itu. Jadi itu kelemahan atau kekurangan dari metode grafik, nggak bisa memiliki banyak variabel di dalamnya. Kemudian ada metode simplex ini sebagai uh, metode yang mengatasi masalah yang tadi yang ada di metode grafik ya. Jadi kalau metode simplex dia menggunakan perhitungan ya di dalam tabel-tabel tanpa membuat gambar. Jadi nggak perlu kita bayangkan lagi 4 dimensi seperti apa, 5 dimensi seperti apa, 6 dimensi seperti apa. Tetap bisa dikerjakan, diselesaikan dengan metode simplex ya. Jadi itu bedanya. Kemudian ada metode interior. Kalau metode interior itu untuk perbedaannya ya dengan yang metode grafik sama metode simplex itu dalam penentuan titik-titik optimalnya ya. Kalau yang interior itu dimulai dari titik yang bagian yang berada di dalam daerah visible ya. Yang mungkin sudah melihat baca PPT-nya ya atau nonton videonya kan ada daerah visible ya istilahnya di metode grafik. Nah, jadi titik-titiknya di dalam daerah visible itu karena yang optimal. Sedangkan kalau yang metode grafik sama simpel itu cari titik optimalnya itu berdasarkan titik sudut-sudutnya ya. Jadi titik terluar pinggir-pinggirnya. Nah, itu metode grafik dan simpel. Kemudian langkah-langkah penyelesaian program linear khusus dengan metode grafik. Membuat model yang sesuai dengan masalah yang ada. Minggu kemarin sudah kita pelajari ya bagaimana membuat model matematisnya, itu langkah pertama. Nah, kemudian setelah terbentuk modelnya, yaitu ada variabel kepasan, ada fungsi tujuan dan fungsi kendala, baru ke langkah kedua, kita gambar grafik kendala-kendalanya. Kemudian setelah gambar grafik, kita tentukan daerah visible. Jadi daerah visible ini daerah yang arsirannya daerah arsirannya itu sama
untuk semua kendala yang ada gitu ya. Jadi kalau ada kendalanya ada 4, nah daerah yang diarsir tuh dari 4 kendala itu harus sama posisinya itu daerah visible. Kemudian setelah itu hitung nilai fungsi titik-titik sudut segi N di sudutnya ya, jadi titik terluarnya sudutnya itu dari daerah visible. Nilai fungsinya dari menggunakan fungsi tujuan, jadi tinggal dimasukkan misalnya titiknya titik A itu 1,2, berarti X satunya 1, 2-nya 2 gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan di fungsi tujuan saja X1 dan X2 itu sehingga dapat fungsi tujuan atau titik yang optimal. Kemudian yang kelima, nah tinggal ditentukan ya, cari titik yang menghasilkan nilai fungsi yang paling optimal dari nilai perhitungan di langkah 4, yaitu kalau kan optimal itu kan ada dua ya, bisa memaksimumkan, bisa meminimumkan. Nah, tergantung kasusnya. Kalau memaksimumkan berarti kita cari nilai yang paling tinggi dari langkah 4 ya. Dari titik-titik itu nilai yang paling besar itu, nah itu sebagai titik yang paling maksimal. Kalau ditanyakan paling minimum, ya tinggal diganti aja cari nilai yang paling kecil. Nah, seperti itu. Jadi langkah 2 dan sampai 5 ini yang akan kita bahas di pertemuan ini ya. Kalau langkah 1 sudah dibahas di pertemuan 1 dan 2 ya, lebih ke arah modal matematis. Jadi jangan sampai salah dalam membuat model matematis ya, karena nanti akan mempengaruhi hasil dari langkah 2 dan sampai 5. Jadi langkah 1 ini menentukan, tapi itu menentukan. Kemudian kita lihat contohnya ya. Ini ada contoh. Ini diulang seperti pertemuan sebelumnya. Ini contohnya cairan yang jenisnya ada superior sama standar ya. Ini saya nggak bahas cara membuat modelnya karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ini kita lihat langsung aja model matematisnya untuk fungsi tujuan. Ya. Jadi di sini ada memaksimumkan ya. Jadi kita disuruh cari nilai yang paling maksimum, paling besar ya nantinya dari fungsi tujuan ini fx adalah 30.000 x1 ditambah 20.000 x2. Jadi yang terbesar itu ya, berarti hasil akhirnya itu ya, titik optimalnya. Ini disederhanakan 3x1 tambah 2x2. Tapi jangan lupa nanti di akhir kalau dapat nilai tujuannya jangan lupa dikali puluhan ribu atau ada ditambahkan nolnya ada 4 ya. Kemudian fungsi kendalanya seperti ini ya. Ke modelnya ya. Perhitungannya nanti silakan dilihat kembali video sebelumnya. Jadi kendalanya ada 2 ya. Jadi untuk daerah visible itu daerah arsiran dari kendala 1 dan kendala 2 ini harus posisinya sama. Itu yang disebut nanti daerah visible. Kita lihat saja langsung cara mengerjakan. Jadi yang pertama kita gambar diagram kartesian. Nah, ini bentuk diagram kartesiannya seperti ini. Kalau yang komplit kan ya plus gitu ya. Nah, karena kita batasi ya, dia hanya ada di kuadran 1 gitu ya. Ya, ada di kuadran 1, jadi ini ada X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Otomatis kan nilai X1 dan X2 itu ya positif ya, nggak ada yang negatif. Yang kita gambar cukup kuadran 1 aja. Misalnya yang horizontal X1, yang vertikalnya X2 ya. Nah, ini kan 2 variabel ya, jadi 2 variabel masih bisa diselesaikan dengan metode grafik. Nah, kalau 3 masih bisa juga. Tapi pada saat kalian menentukan metode apa yang cocok untuk menyelesaikan suatu masalah, ya lihat dulu jumlah variabelnya ya. Nah, itu. Jadi harus tahu dulu
penggunaan dari metode grafik bisa digunakan ya maksimal ya 3 variabel lah gitu ya. Kalau 4 sudah agak sulit membayangkannya. Kalau sudah 4 variabel lebih baik menggunakan metode simplex ya. Metode simplex nanti diajarkan di metode pertemuan berikutnya. Nah, ini kita lihat satu-satu dulu yang untuk kendala kita hitung titik-titiknya dari setiap kendala itu ya, supaya terbentuk garis satu garis. Untuk membuat satu garis dari setiap kendala kita harus membuat minimal 2 titik ya, mencari 2 titik dari setiap kendala tersebut. Kendala yang pertama kita abaikan dulu yang tanda lebih kecil sama dengan ya, kita pakai sama dengan tanda sama dengan ya. Nanti untuk yang tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan itu nanti itu menentukan daerah arsirannya gitu ya. Misalnya di sini ada kendala yang pertama tadi x1 tambah 2 x2 sama dengan 20. Kita cari 2 titik ya. Nah, mudahnya kita kasih permisalan. Nah, misalnya x1-nya sama dengan 0. Kalau x1-nya 0, maka x2-nya berapa gitu. X2-nya 10 ya. X2-nya 10. Maka terbentuk titik, misalnya nama titiknya A ya, 0,10. Jadi 0 daerah kiri itu x1, x2 ya. X2-nya 10. Nah, ini kan baru 1 titik ya. Jadi minimal 2 titik. Kita cari lagi titik yang berikutnya pakai permisalan. Tinggal dibalik saja. Perlu ya. Titik 0,10 ada di sini. Kemudian permisalan x2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ya gampangnya ya pakai 0. Kalau mau pakai 1, 2, 3 dan yang lainnya bebas gitu ya. Lebih mudah 0 ya. Karena kita kalau kalikan 0 kan apapun yang dikalikan 0 pasti 0. Enggak terlalu karena ini tadi kan sudah x1 ya. Kita balik aja x2-nya 0. X2-nya 0, x1-nya berapa gitu. Kan x1-nya 20 ya. 20. Kita kasih nama titik B misalnya 20,0. Kita gambarkan 20,0. Baru kita tarik garis antar 2 titik ini. Ini adalah persamaan untuk kendala yang pertama ya, 1 tambah 2 x2 sama dengan 20. Untuk arsirannya, nah dilihat tanda lebih kecil sama dengan dan lebih besar dengan ya. Kan tandanya lebih kecil sama dengan ya, kita uji nah, dengan sembarang titik ya, gampangnya lagi dengan titik 0,0 ya. Ya boleh 1,1 boleh 1,2 boleh silakan gitu ya. Jadi apakah dia memenuhi syarat gitu ya. Tadi kan x1 tambah 2 x2 lebih kecil sama dengan 20 ya. Ya lebih kecil sama dengan 20. Misal titik ujinya 0,0 berarti x1-nya 0, x2-nya 0. 0 tambah 0 ya lebih kecil sama dengan 20, betul atau enggak gitu. 0 lebih kecil dari 20, betul ya. Nah betul berarti titik 0,0 kan di bawah sini ya. Berarti arsirannya di bawah garis ya. Itu di kiri garis ini, garis biru. Ya, kan arsir, nah misalnya arsirnya kuning gitu ya. Jadi daerah arsir ini yang memenuhi syarat ya dari x1 tambah 2 x2 lebih kecil sama dengan 20. Ya. Oke, lanjut ke kendala kedua. Sama halnya kita cari 2 titik juga gitu ya. Ini kendala kedua 3 tambah x2 sama dengan 20. Ya. Kita kasih permisalan juga untuk hitung titik-titiknya. X1 sama dengan 0, kalau x1-nya 0 berarti x2-nya 20 ya. Titiknya adalah 0,20.
gambarkan 0,20. Titik keduanya pakai pemisahan X2 sama dengan 0. Kalau X2 sama dengan 0 berarti yang satunya 20/3 ya. 20. Nah, ya nggak usah ditulis pecahannya ya, apa hasil desimalnya gitu ya. Gambar ya 20. Ini 20 berarti bagi 3 saja kan 20/3. Kira-kira di sini. 20/3. Titiknya di sini. Tarik garis untuk menghubungkan C dan D. Itu. Kemudian kita uji. Tandanya lebih kecil sama dengan ya. Kendala kedua. Uji dengan titik 0,0 juga. Kalau X1-nya 0, 3 kali 0 tambah X2-nya 0. 3 kali 0 tambah 0 lebih kecil dari 20. Ya betul gitu ya. Berarti daerah sebelah kiri adalah arsirannya. Ya. Adalah kedua. Kita arsir yang penting. Jadi dari arsiran ini, nah mana arsiran yang sama yang antara arsiran kuning sama pink ini ya sama daerahnya ya. Sama daerahnya itu ada di titik O, ada D, ini nanti kasih nama apa di sini titik E misalnya, dan titik A ya. Itu adalah daerah visible-nya. Nah, daerah visible-nya adalah yang warna hijau karena arsiran lokasi arsiran kuning dan pinknya sama. Ini kita sebut daerah visible. Jadi titik-titik yang optimal itu untuk memproduksi tadi kan kasusnya daerah superior remote standar ya. Ada di daerah visible ini. Jadi nggak mungkin di luar yang warna hijau ya. Karena di luar titiknya 0,20. Jadi produksi 0 cairan superior, 20 cairan standar ya. Otomatis nanti pasti hasilnya nggak optimal karena bukan di daerah yang hijau ya, bukan daerah visible. Kemudian selanjutnya setelah kita gambar grafik dan tentukan daerah visible ya, kita hitung nilai dari setiap titiknya, titik terluar ya, ya tadi istilahnya. Ini kan titik yang di sini udah tahu ya 0,0 dan di sini udah tahu titik D itu 20/3,0, titik A udah tahu juga 0,10. Nah, tinggal titik E yang belum tahu. Untuk menghitung titik E itu kita substitusikan persamaan dari kendala 1 dan kendala 2. Nah, atau fungsi garis yang membentuk titik tersebut ya, titik tersebut titik E. Jadi apapun fungsi garisnya, nah, substitusikan garis yang berpotongan itu untuk garis berpotongan. Selanjutnya coba ini tarik titik E. Dua persamaan, nah, tinggal disubstitusikan ya. Jadi disamakan dulu. Nah, kalau pelajaran di SMA kan bagaimana supaya salah satu variabel ini hilang dulu gitu ya, sama-sama dikali berapa gitu supaya hilang. Jadi kalau mau menghilangkan X1 ya kita kali 3 ya supaya nanti bisa dikurangi dengan yang bawah. 3x1 kurang 3x1 kan 0, hilang, ketemu X2. Atau sebaliknya mau hilangkan X2 ya dengan bawah yang atasnya kali 1, yang bawahnya persamaan kendala kedua dikali 2 gitu ya. Jadi nanti 2x2 kurang 2x2 kan 0, nanti ketemu yang X1. Nah, mana-mana mau cari X1 dulu hasilkan ya. Kemudian ini langsung titik ini ya. Hitungannya sudah dijelaskan di yang video ya, untuk bisa dilihat kembali. Jadi titik
selanjutnya kita hitung fungsi tujuan dari setiap titik-titiknya ya. Jadi titiknya ada 4. Fungsi tujuannya 3x1 tambah 2 ya. Akhirnya jangan lupa dikali puluhan ribu. Titiknya ada titik 0, 0,0, 0,10, ini 4,8, dan D ya 20 per 3,0. Jadi tinggal dimasukkan aja satunya untuk titik 0, 2. Jadi semua titik ini ya ke fungsi tujuan. 3 kali 0 tambah 2 kali 0 sama dengan 0. Titik A optimalnya 20, D 28, D 20. Tadi kan soalnya adalah memaksimalkan ya. Jadi tinggal langkah terakhir menentukan dari nilai fungsi tujuan ini mana yang paling besar, ya, mana yang paling maksimum. Yang paling maksimum itu adalah 28. Jadi kali puluhan ribu berarti 280.000 keuntungannya dalam kali produksi ya sehari ini jualan. Ya, titiknya yang optimal itu ada di titik E, jadi 4,8. Jadi kalau kita kembalikan untuk mendapat keuntungan yang maksimal itu satu itu kan 4 ya, satu kan adalah cairan superior, dia harus memproduksi cairan superior sebanyak 4 dan cairan standar sebanyak 8. Nah, hasil keuntungannya maksimum sebesar 28 atau 280.000 ya. Nah, kalau menggunakan metode riset operasional nggak perlu tebak-tebak lagi ya, standarnya harus berapa, cairan superiornya harus berapa. Jadi cukup sekali mengerjakan langsung ketemu nilai jumlah yang harus diproduksi yang paling optimal. Jadi nggak perlu menebak-nebak lagi dan membuang banyak waktu. Kemudian ini contoh-contohnya ya, bisa dilihat di video ya. Kemudian saya ke belakang aja ke kejadian khusus. Di sini ada yang penting nih, kalau persamaan seperti ini kendala itu ada, nah diperhatikan juga ada pertidaksamaan dan persamaan. Kalau menggunakan persamaan berarti kalau tadi kan pertidaksamaan ya, lebih kecil lebih besar dengan itu menentukan arsirannya ya, apa dia ke kiri atau ke atas gitu ya, ke kiri atau ke kanan, atas atau bawah gitu ya dari garis kendala tersebut. Kalau persamaan sama dengan ya dia nggak pakai arsiran, daerahnya ya di garis itu gitu ya. Kemudian kita lihat kejadian khusus. Jadi perlu diperhatikan ya nanti kalau ketemu kasus-kasus yang siapa tahu ketemu ya kejadian-kejadian khusus gitu ya. Misalnya di sini ada alternatif penyelesaian. Misalnya contohnya di sini ada contoh yang sama seperti tadi, cairan superior dan standar ya. Hanya saja di sini untuk keuntungan cairan standar ya. Cairan standarnya itu adalah C2 ya, ini cairan C2 standar ya, adalah 10.000. Sebelumnya kan 20.000. Jadi nanti berpengaruh ke bentuk matematis fungsi tujuan ya. Karena berubah di sini sedangkan yang lainnya tidak berubah, otomatis ya untuk grafiknya dan daerah visible-nya pasti sama gitu ya. Nanti perhitungan fungsi tujuan untuk setiap titik di daerah visible-nya ya.
Jadi kendalanya sama, kendala satu, kendala dua sama, cuma di fungsi tujuannya aja ini ada. Nah, sebelumnya kan tadi 3x1 tambah 2x2 ya, tapi sekarang karena 10.000 ya satu ya, 1 kali 10.000 disingkatkan 1x2. Kita lihat ini grafiknya sama ya, pasti sama. Karena kendalanya sama, titik-titik daerah visible-nya sama juga. Yang membedakan, nah di sini perhitungan fungsi tujuannya ya, karena model matematik fungsi tujuannya kan beda seperti dari sebelumnya. Titik kita hitung kalau titik O 0, titik A 10, titik E 20, titik D 20. Nah, tadi kan soalnya memaksimumkan ya, berarti daerah apa hasilnya itu ya, yang ini ya, yang paling besar memaksimumkan. Nah, di sini ada kasusnya kan ada dua ya, dua titik yang sama-sama menghasilkan 20 ya. Kalau kita kali 25.000 ya berarti 200.000. Nah, titik E di sini ya, gambar E-nya kan di sini ya, garis garis D yang seperti itu. Jadi daerah visible itu ya antara titik-titik yang ada di antara garis E dan D ini ya. Jadi kalau kita misalnya di sini ada titik, di sini ada titik misalnya, ini titiknya gitu ya misalnya, titiknya. Nah dari tiga atau nah ini kan kalau titik-titiknya kan banyak ya, kalau antara garis E sampai D, contohnya tiga aja. Untuk nilai keuntungan yang didapat dari tiga titik ini ya, titik merah ini itu akan selalu sama ya, jadi sebesar 20 juga, jadi sebesar 20 juga. Nah, di sini ya sebesar 20 juga ya. Jadi mau dimanapun titiknya, jadi nilai keuntungannya selalu 20 ribu, 200.000 gitu ya. Mau di mana, mau di sini itu ya, mau di sini. Nah, itu sama semua 200.000 keuntungan ya. Selama dia ada di garis E sampai D. Kemudian itu ya kejadian khusus ya, kalau ketemu seperti ini nilainya dari apa? Nilai fungsi tujuan itu ya, kalau ada yang sama dan samanya ya sama-sama besar gitu ya, sama-sama maksimum ya, berarti ya tinggal ditarik garis saja antara E dan D kemudian ya maksimal. Nah, ini ya garis, ya apapun yang ada di garis E sampai D itu keuntungannya tetap 200.000. Ya, data berhingga banyak penyelesaian karena titik-titiknya kan banyak antara E sampai D. Kemudian daerah visible tak terbatas. Ya, contohnya langsung aja ya contohnya. Jadi silahkan latihan sendiri untuk gambar grafiknya. Karena di sini disuruh minimumkan ya. Optimalnya adalah meminimumkan fungsi tujuan ini. Dari dua kendala yang ada, ini ada yang lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Langsung aja gambarnya ya. Ini untuk kendala yang pertama, arsirannya di atas. Jadi kita uji ya, untuk tahu arsirannya di bawah atau di atas. Ya, sembarang aja titik 0,0 misalnya untuk kendala
1 ya. X1-nya 0, X2-nya 0. 0 tambah 0 lebih besar dari 3. Salah ya, lebih besar dari 3. Berarti arsirannya bukan di 0,0 ini. 0,0 kan di kiri ya, atau di bawah garis. Nah, betul ya sebaliknya gitu ya. Berarti ada di atas garis. Nah, di arsiran yang biru. Kemudian kendala yang kedua, nah, cari titiknya ya seperti biasa di garisnya. Di arsirannya apa ada di bagian ini, di apa nih, kiri kiri ya, kiri garis atau di kanan garis gitu ya. Kita uji lagi misalnya pakai titik 0,0 gitu ya. Kalau 0,00 kurang 2 kali 0 berarti 0 ya. 0 lebih kecil sama dengan 4, betul enggak? Ya, betul, berarti arsirannya ada di kiri ya. Nah, arsirannya ada di kiri. Sebenarnya ini juga ikut juga sih arsiran, cuma karena kita batasi dengan kendala yang ketiga, X1 dan X2 itu harus lebih besar dari 0, nggak boleh negatif. Ya tetap ada di kuadran pertama ya. Kembali lagi lihat arsirannya, nah mana yang sama gitu ya. Arsiran kuning dan biru ini mana daerah yang sama gitu ya. Itu adalah daerah visibalnya. Sama kan tadi yang dari sini ke sini gitu ya. A ke titik B, ke titik D, nah, kembali lagi ke atas. Nah, arsirannya yang hijau. Kemudian kita hitung titiknya ya, titik-titik dari setiap titik untuk fungsi tujuannya. Untuk titik A kan 0,3 ya. Principalnya kan A, B, D ya. A, B, D. A itu 9 fungsi tujuannya. B itu 6. D itu ya tinggal dikali aja ya. D itu 4,0. Berarti X1 nya 4, 2 kali 4, 8 tambah 3 kali 0. Berarti 8. D nya 8. Di sini soalnya adalah meminimumkan ya, dan jangan lupa diperhatikan juga ya soalnya minimumkan ya. Ini minimumkan ya, jangan maksimumkan. Minimumkan ya cari yang mana yang terkecil. Yang terkecil dari FA, FB, FD ini adalah 6 ya. Gitu. Nah, ini adalah 6. Nah, ini adalah titik maksimum apa, optimalnya gitu ya. Jadi minimumnya titik paling minimum. Nah, itu adalah soal visible tak terbatas ya. Soalnya minimumkan. Kemudian daerah visible tak terbatas ya karena arsirannya ke atas terus ya. Nah, tak terbatas nih arsiran yang hijau ini sampai atas gitu ya. Jadi berapapun titiknya ya dia akan selalu ke atas. Tak terbatas. Kemudian penyelesaian tak terbatas berikutnya contohnya sama seperti sebelumnya, cuma soalnya maksimumkan ya. Tujuannya sama ya. Tujuannya sama. Ini maksimumkan ya. Maksimumkan. Ini gambarannya pasti sama ya, pasti sama karena soalnya sama. Tinggal nanti menentukan di akhir saja nilai yang terbesar ya. Kan FA-nya 9, FB-nya 6, FG-nya 8. Nah, yang paling maksimum mana gitu ya? Apakah 9? Bisa jadi ya kalau dari 3 ini kalau kita bandingin 3. Tapi kalau kita coba titik yang lain ya. Misalnya kita coba titik lain F 0,4.
Kalau 0,4 kan ada di sini ya. 0,4 kan ada di sini itu ya. 0,4. 0,4 ya. Satunya 0, X2 nya 4 gitu. Kalau pakai 0,4, oh ternyata nilainya lebih tinggi lagi dari 9. Ternyata nilainya 12. Lebih maksimum lagi gitu ya. Kalau kita coba lagi yang lain, titik yang lain, misalnya 0,5, berarti di atasnya lagi nih di sini. Nilainya ternyata lebih besar lagi, 15 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau semakin kita coba titik-titik yang semakin ke atas titik-titiknya dari arsiran hijau ini, sudah pasti nilainya akan semakin besar. Karena semakin besar kan kita nggak tahu apa sampai mana itu batasan terbesarnya. Karena seperti itu, maka kita bisa simpulkan daerah ini tidak memiliki penyelesaian karena nilainya semakin ke atas kan semakin besar. Tidak bisa kita tentukan, kita tidak bisa kita stop sampai di mana gitu ya atas. Kalau ketemu seperti ini langsung jawabnya, kalian jawabnya tidak ada penyelesaian gitu ya. Kemudian soal tak visible ya. Ini langsung aja ya gambarnya ya. Untuk kendala 1, coba uji titik uji 0,0 arsirannya di bawah. Kendala kedua ini arsirannya di kiri atau di kanan, dan coba lagi 0,0, X1 nya 0, X2 nya 0, 0 kurang 0 ya, 0 lebih kecil dari 3, betul, berarti arsirannya ada di kiri garis ini ya, garis ini. Kemudian ini ada 3 kendala ini, jadi tetap digambarkan. X1 lebih besar sama dengan 4 ya, X2 nya nggak ada. Kalau X1 ini persamaannya berarti garisnya ya X1 kan 4 ya di sini, 4 berarti garisnya ya vertikal gitu ya, vertikal. Ini yang sama ya harus untuk kendala 1 dan 2. Ditambahkan kendala ketiga, gambarannya X1 sama dengan 4 garis vertikal, karena dia ada tanda lebih besar lebih sama dengan, kita coba ya titik sembarang titik misalnya 0,0, karena di sini hanya X1 ya 0 lebih besar dari 4. Oh salah, berarti daerah arsirannya untuk yang kendala ketiga ada di sebelah kanan. Sedangkan tadi kan syarat untuk dikatakan daerah visible itu kalau kendala yang ada itu memiliki daerah arsiran yang sama ya. Kalau ada 3 kendala seperti ini, nah mana arsiran dari 3 kendala ini yang sama-sama lokasinya di situ arsirannya. Kalau kita lihat kan untuk kendala 1 dan 2 kan arsirannya yang coklat ini, ditambah kendala yang ketiga yang hijau. Nah, nggak ketemu antara coklat dan hijau ya. Karena seperti ini, maka bisa kita simpulkan tidak ada penyelesaian juga ya, karena tidak beririsan ya visible. Kemudian yang terakhir ini soal redundan ya. Jadi persamaan ini hasil dari contoh yang materi sebelumnya ya, yang perubahan dari persamaan yang tidak merupakan model persamaan linear kita ubah ke bentuk yang bentuk standar program linear ya, dengan manipulasi ya menggunakan len ya, kemarin menggunakan len. Nah, ini persamaannya seperti ini.
Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, daerah arsirannya seperti ini. Jadi maksudnya daerah redundan itu terjadi apabila terdapat satu atau lebih kendala yang tidak berpengaruh terhadap daerah visibelnya. Ya. Jadi ada kendala yang tidak berpengaruh terhadap daerah visibel yang diarsir. Jadi kalau kita lihat dari garis ini ada satu kendala yang tidak mempengaruhi daerah arsiran ini, daerah visibel ini, yaitu kendala yang di bawah ini, 2Y1 ditambah 3Y2 sama dengan 1. Nah, dia tidak mempengaruhi, kita mau hapus kendala ini, daerah visibelnya tetap di atas ya. Kita mau tambahkan juga ya, tetap di atas juga. Jadi dia tidak berpengaruh. Yang mempengaruhi dari kasus ini hanya ini ya, persamaan Y1 tambah 4 dan 3Y1 tambah 2Y2 sama dengan 3. Oke, ini saja materinya. Kira-kira ada pertanyaan mengenai metode grafik? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ingin bertanya pada slide ke-16. Nah, tentang apa ini? Halamannya nggak ada sih. 16 ya. Bentar lupa. Contoh soal 2.9. Nah, di contoh soal 2.9 itu, Pak, ditentukan daerah visibelnya itu ditarik pada garis tebal yang dimana garis tebal itu G sama F. Sedangkan yang terkena bisa arsiran dulu sebentar, saya belum ketemu. Yang mana gambar? Yang 2.9 ini ya. Contoh 2.9. Nah, yang ke-16 itu, Pak. Halaman 16. Yang ini, yang di layar? Iya, Pak. Lagi di grafiknya itu, Pak, gambar grafiknya. Yang ini? Belum, Pak. Ada yang bawah lagi. Yang ini? Nah, itu, Pak. Nah, yang mana? Nah, garis GF itu kan ditarik garis tebal yang menentukan daerah visibelnya. Sedangkan kalau kita ketahui di slide sebelumnya itu daerah arsiran itu kan ada garis yang A sama B. Yang ini? Ya, Pak. Nah, terus kan itu terkena arsiran, Pak, juga yang garis D. Kenapa tidak garis D, F, dan G? Kenapa tidak Kenapa garis garis D? D sama F aja, Pak? Daerah visibelnya. G dan F. Nah, D, G, dan F. Kenapa enggak tadi apa? Garis D? Kenapa tidak D, G, F, titik D, G, F, Pak? D, G, F. Ya. Karena di ini kan kalau kita lihat yang garis GF ini kan dia berasal dari persamaan 4x1 ya tambah 8x2 sama dengan 20 ya. Jadi kalau kita tarik garis lagi dia kan mulai titiknya kan dari titik E ya. Titik E ke F ya. Atau gini aja lah saya pakai ini ya. Nah gini ya. Ini kan persamaan kendala ketiga ya. Sedangkan untuk kendala 1 dan 2 kan arsirannya sudah seperti ini ya. Nah, dari garis ini kan mana yang sama antara yang kan garis yang kendala ketiga kan merah ya. Nah, dia kena arsiran tuh di mana gitu. Nah, kalau kita lihat kan dia ada mulai kenanya kan dari sini kan. Jadi karena dia garis, jadi jangan perhatikan lagi D gitu ya. D ini kan termasuk daerah bidang arsiran gitu ya. Kita tempel lagi di dalamnya sebuah garis. Nah, itu garis itu kena arsiran di mana kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan sebentar.
Untuk tebalnya mana ya? Hmm, tanah aja ya tebal. Nah yang kena arsiran tuh kan arsiran kan mulai dari ini kan, kelihatan nggak yang mana hijau nih? Ya, kelihatan Pak. Nah, otomatis ya jawaban daerah visible-nya yang garis hijau ini gitu ya. Jadi nggak berbicara lagi titik D, titik C seperti itu. Gimana masih bisa dipahami nggak? Jadi kalau sudah ada garis, nah ada kemungkinan daerah visible-nya ya berupa garis gitu ya. Jadi kalau misalnya di contoh soal menggunakan uh, pertidaksamaan semua ya, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan dari misalnya ada 3 kendala, ya otomatis dia nanti berupa daerah bidang arsiran, ada bidang arsirannya bukan garis. Karena kendala ketiga di sini contohnya adalah garis, nah, yang jelas dia daerah visible-nya pasti garis. Nah, tadi yang ditanyakan kan kenapa nggak D ya? Iya Pak. Kenapa nggak D sama D, G, dan F. D? G itu yang potongan ini ya tadi ya, G Ya Pak. dan F. D itu kan bukan apa, bukan bagian dari garis yang merah ini kan, makanya dia nggak ikut itu seperti itu. Mana bisa dibayangin nggak? D itu kan bukan bagian dari garis merah, bukan bagian dari persamaan yang terbentuk dari kendala ketiga. Mana? Ada contoh yang lain misalnya di sini. Misalnya ada contoh yang lain. Ya. Karena saya hapus. Ada persamaan. Persamaannya nggak tahu ya, yang bentuknya seperti ini, gitu ya misalnya. Yang warna merah aja. Misalnya ada persamaan seperti ini. Nah, menurut kamu kira-kira daerah visible itu yang mana gitu? Apa dari titik, atau saya kasih titik-titik merah, gitu, hijau, biru. Gitu. Nah, kira-kira daerah visible-nya yang mana gitu? Menurut kamu kira-kira? Daerah yang biru Pak. Daerah biru, titik yang mana? Biru sampai Biru sampai hijau. ya biru sampai hijau karena garisnya kan ada di daerah arsiran kan gitu ya. Ya, Iya Pak. sedangkan yang merah karena dia nggak masuk arsiran, ya nggak visible, bukan daerah visible. Gimana? Apa masih bingung? Paham Pak. Ya, Makasih Pak. yang lain gimana? Ada pertanyaan? Gimana yang lain? Insya Allah paham Pak. Bisa dibaca-baca lagi ya. Jadi, ada slide PPT saya kasih itu ya di aja. Ada animasinya nanti bisa jadi dari animasi kan bisa tahu alurnya mana ya, mana dulu yang dikerjakan kan gitu. Oke, mungkin informasi aja di pertemuan ini nanti ada post testnya ya. Jadi kalian ya, post testnya nggak sekarang, saya jadwalkan hari Kamis ya, Kamis jam saya buka jam 1:30 sampai jam 3:30 ya kalau nggak salah itu. Jadi materinya tentang grafik ya, khusus grafik. Jadi bisa dikerjakan. Saya kasih buat
waktu, jadi saya buka 2 jam ya, 2 jam. Coba dikerjakan yang langsung dijawab di aja seperti itu. Jadi saya kasih waktu ini nggak langsung hari ini ya, harapan saya supaya kalian baca dulu, belajar dulu ya, pahami ya. Gimana kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Apa masih ada yang bertanya? Sudah cukup, Pak. Cukup. Kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.